Surabaya. Langsung saja saya sapa Ibu Ratna Sari. Selamat malam Bu Ratna. Selamat malam. Apa kabar Bu? Baik, Gimana kesibukannya di masa-masa pasca pandemi? Kita bisa bilang pasca pandemi karena sedang mulai menuju ke era lebih baik lagi. Saat ini bagaimana kesibukannya Bu dibandingkan dengan masa-masa pandemi kemarin yang seru sekali? iya, masih sama. Masih Jadi sama? memang sejak pandemi banyak sekali kemudian antara yang benar-benar sadar untuk datang ke psikolog karena mencari bantuan, Mhm. belum lagi terkena kondisi pandemi, mereka lebih aware lagi karena ternyata menyadari banyak hal yang mohon maaf perlu dirubah dalam kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama dari Seperti itu. segi kesehatan mental harus lebih kuat ya Bu ya. Betul. Baik, malam hari ini Bu Ratna saya panggilnya apa nih? Bu Ratna, Dokter Ratna atau apa ini biasanya? Ya, Bu Ratna. Bu Ratna, baik. Kita akan berbicara mengenai tema kita Understanding Child's Potential. Ini kita berbicara Hmm, mengenai potensi anak-anak ya, utama bagi para ya. parents, bagi para moms and dads yang mungkin saat ini memiliki anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembangnya, yang sedang meraba-raba kira-kira minat, bakatnya ini seperti apa. Mungkin banyak yang bingung, bakat itu kapan bisa dicari, bisa ditemukan, kapan itu minat bisa dibaca. Mungkin dari Bu Ratna nanti bisa memberikan insight-nya supaya bagi para moms and dads ini bisa mendapatkan direction yang lebih jelas. Oh, sekian, sekian, sekian. Kira-kira ada materi yang mau disampaikan, Bu Ratna, di-share ke kita semua hari ini? Ya, Oke, langsung saja saya kita akan langsung share ke acaranya screen. ya, langsung ke Ya, materinya. ya, Oke, silakan Bu Ratna. baik. Baik, selamat malam para mom and dad. Senang sekali malam ini saya bisa hadir bersama dengan para mom and dad di sini. Dan salah satunya yang kita akan bahas hari ini tentang bagaimana kita memahami potensi anak sejak dini. Baik, silakan bisa di next. Ya, kalau kita mengatakan tentang potensi, itu salah satunya yang paling dekat itu adalah kaitan dengan bakat. Apa sih potensi itu? Bahwa potensi itu sebetulnya adalah sesuatu yang dibawa oleh anak dari mereka lahir. Dan ini biasanya adalah pemberian alami dari Tuhan. Jadi untuk itu kita perlu mengasahnya. Karena kenapa? Karena sebetulnya kita semua membawa itu dari lahir, tetapi apakah akan berkembang atau tidak, itu bergantung bagi kita sebagai orang tua dan lingkungan untuk bisa memoles agar itu bisa menjadi optimal bagi anak. Kemudian juga ada pengertian yang mengatakan bahwa yang dikatakan dengan potensi itu adalah sesuatu yang hanya dengan sedikit latihan, tapi memungkinkan untuk kita menghasilkan sesuatu yang besar atau potensinya akan menjadi sangat lebih baik seperti itu. Kemudian karakteristik unik individu yang membantunya untuk mampu melakukan suatu aktivitas atau tugas secara mudah dan biasanya hasilnya adalah kesuksesan. Itulah yang dinamakan dengan potensi. Kemudian kalau kita mengatakan dengan potensi tentunya dekat dengan yang namanya minat. Minat sendiri itu apa? Kita perlu untuk bisa mendefinisikannya dulu supaya kita memahami konsep yang sama sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang itu bakat dan potensi. Baik, minat itu sendiri adalah kecenderungan ataupun keinginan anak terhadap sesuatu yang ia sukai. Jadi menjadi mampu karena dia ada ketertarikan di sana. Jadi bedanya sekali lagi dengan bakat, karena bakat itu adalah bawaan lahir yang kemudian perlu pemolesan untuk bisa menjadi lebih optimal. Sedangkan minat ini adalah sesuatu yang memang mereka interest terhadap hal itu dan mereka berupaya belajar banyak karena ketertarikan mereka pada hal tersebut. Silakan bisa di next. Nah, di sini saya juga menuliskan bahwa perkembangan kecerdasan anak itu terjadi sangat cepat pada tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Di 4 tahun pertama kehidupan mereka, itu kapasitas kecerdasan mereka itu sudah berkembang sampai dengan 50%. Kemudian meningkat lagi sampai dengan usia 8 tahun itu di kisaran 80%. Dan itu akan menetap pada saat usia mereka 18 tahun. Itulah kenapa seringkali pada saat saya jumpa dengan klien-klien saya selalu bilang, sebetulnya usia paling rawan itu usia kapan sih? Usia 18 tahun. Saat mereka punya permasalahan yang belum selesai di usia lebih kecil dari 18 tahun, sebaiknya segera diselesaikan sebelum usia mereka 18. Karena di usia 18 mereka masuk ke titik dewasa, di mana perubahan itu menjadi lebih sulit, bukan berarti tidak bisa. Tetapi fleksibilitasnya itu menjadi lebih berkurang dibandingkan dengan usia sebelumnya.
Untuk itu, segala permasalahan yang mungkin dialami oleh anak di bawah usia 18 tahun selesaikanlah sehingga itu tidak menjadi gangguan. Silahkan bisa di next. Baik, karena kita fokus pada yang namanya potensi, saya akan menjelaskan bahwa sebetulnya kita semua itu memiliki 7 jenis kecerdasan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika, dan kemudian visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu untuk 7 jenis kecerdasan ini. Baik, silakan. Baik, saya akan mulai dari kecerdasan linguistik. Para mom dan dad mungkin bisa mengamati hal ini dari putra-putri Anda semua, bahwa anak yang punya kecerdasan linguistik itu umumnya mereka pandai mengelola kata. Jadi, mereka pandai untuk membuat kalimat-kalimat yang kadang menurut versi kita nggak pernah ajarkan itu pada mereka, tetapi mereka mampu melakukan itu, sehingga mereka bisa jadi pencerita yang baik. Kemudian biasanya kalau sudah dewasa, arahnya kemana sih? Mereka suka banget untuk membuat jurnal gitu ya. Jurnalis, kemudian juru cerita, penyair, pengacara, itu membutuhkan kemampuan ini. Mohon maaf, termasuk psikolog. Karena kalau psikolog tidak mampu menjelaskan segala sesuatu, tentunya ini akan menjadi susah gitu ya. Marketing juga butuh hal ini. PR, mereka juga butuh kecerdasan linguistik yang cukup baik. Silahkan bisa dilanjutkan. Untuk kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan logika matematika. Biasanya kecerdasan ini terlihat dalam diri anak, yaitu mereka lebih suka dengan yang namanya hal-hal berkaitan dengan soal-soal hitungan atau penyelesaian permasalahan yang kaitan dengan angka. Jadi kecerdasan hal ini bukan hanya masalah angka saja, tetapi logisnya. Misalnya melihat pola, habis biru, biru, kuning, biru-biru terus apa ya, itu juga termasuk dalam kecerdasan logika matematika. Nah, pada kecerdasan ini biasanya dipakai oleh para ilmuwan, akuntan, programmer, komputer gitu ya. Salah satunya tokoh yang mungkin memiliki kecerdasan logika matematika sangat bagus itu adalah Newton dan Einstein. Ya, kita pasti tahu dua tokoh ini. Silakan bisa dilanjut. Baik, yang kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini bercerita tentang apa sih? Kecerdasan visual spasial ini terkait dengan kecerdasan berpikir dalam gambar. Jadi, bagaimana menciptakan kembali berbagai aspek dunia visual spasial. Nah, contoh-contoh ini biasanya dipakai oleh hal-hal yang seperti apa, atau oleh orang-orang yang dengan jabatan apa sih, fotografer biasanya begitu. Mereka bisa melihat sudut pandang view-nya mesti gimana nih, mau dari segi yang bawah, atas, atau levelnya yang eye level, frog level, dan lain sebagainya. Itu biasanya para fotografer bakal paham benar hal itu gitu ya. Kemudian artis, pilot, insinyur mesin. Nah, contohnya ini salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Saya yakin kalau Thomas Alva Edison, para mom dan dad pasti juga kenal itu gitu ya. Bisa dilanjut, silahkan. Kemudian kecerdasan yang lain adalah kecerdasan kinestetik. Para mom and dad kalau paling gampang mengamati kaitan dengan kecerdasan kinestetik ini adalah kalau melihat putra-putri kita itu cenderung untuk tidak bisa diam. Jadi misalnya kalau menghafal bacaan tertentu itu lebih suka mondar-mandir daripada harus duduk diam. Nah, saya ini termasuk yang punya kecerdasan kinestetik yang lebih dibandingkan dengan kecerdasan yang lain. Nampak dari mana kalau hanya dari layar seperti ini? Tangan saya, sepanjang saya bicara, saya tidak berhenti bergerak. Ini bagian dari karena ada kecerdasan kinestetik yang menyertai, lebih suka dengan gerakan, lebih nyaman. Kalau harus duduk diam, tidak bergerak sekali-sekali gitu ya, badannya jadi tidak enak semua gitu ya. Jadi kecerdasan fisik, bakat dalam menggerakkan tubuh, keterampilan dalam menangani benda, cekatan, indera perabaannya biasanya sangat peka untuk anak dengan kecerdasan kinestetik. Sehingga biasanya tidak bisa tinggal diam dan berminat untuk mengetahui banyak hal dengan eksplorasinya mereka. Nah, salah satunya ini biasa didapatkan oleh para atlet, pengrajin, ahli bedah, montir, itu mereka butuh keahlian ini. Silakan. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Nah,
kecerdasan musikal ini jelas kalau dari judulnya kita tahu bahwa kecerdasan ini menyakup tentang bagaimana menciptakan irama, memahami melodi, kemudian bahkan ahli memainkan alat musik, itu termasuk di kecerdasan musikal. Jadi biasanya kecerdasan ini banyak dimiliki oleh para pemain musik, penyanyi, kemudian ya baik dalam solo maupun grup itu biasanya mereka pasti punya kecerdasan musikal seperti itu. Bisa dilanjut. Baik, kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini kaitannya dengan bagaimana kita mampu untuk bekerja sama dengan orang lain. Ada beberapa orang yang atau anak yang kemudian mereka tuh sulit untuk bisa memulai sesuatu dengan orang-orang baru. Tetapi belum tentu mereka tidak punya kecerdasan interpersonal. Tetapi mungkin ada yang lambat panas, butuh orang memulai terlebih dahulu untuk kemudian baru dia merasa nyaman dan memulai. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi kaitan dengan kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan mereka untuk bisa memulai, kemampuan mereka bekerja sama, memahami harapan orang lain. Jadi biasanya orang-orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi, mereka biasanya aktif dalam kegiatan sosial. Biasanya mereka sosok-sosok pemimpin dalam perusahaan, sehingga mampu untuk bisa menjadi jembatan antara atasan dengan teman-teman yang ada di lapangan, misalnya seperti itu. Kemudian perunding yang ulung, biasanya begitu. Nah, ini salah satu contohnya adalah Mahatma Gandhi. Bisa dilanjutkan, silahkan. Nah, kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Ini kaitannya dengan kemampuan mengakses perasaan diri sendiri, jadi membedakan antara emosi, kemudian menggunakan pengalamannya sendiri untuk memperkaya atau membimbing hidupnya. Jadi artinya dalam hal ini, biasanya orang dengan kecerdasan intrapersonal, mereka itu mampu untuk merefleksi diri dengan cepat. Oh, kayaknya tadi saya salah nih, salahnya di mana ya? Apa ya yang harus saya lakukan itu. Jadi di kecerdasan intrapersonal ini biasanya dimiliki oleh konselor, psikolog juga harus punya kecerdasan ini. Ahli teologi, wirausahawan, para pendeta itu juga biasanya kecerdasan intrapersonalnya tinggi. Bisa dilanjut. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan ini mengenai melihat perbedaan, menggolongkan, mengkategorikan apa yang dia lihat atau dia jumpai di alam. Jadi misalnya kalau mom and dad lihat, anaknya ada yang lihat, mami itu kok semutnya kok beda ya, kayaknya tubuhnya lebih besar yang ini daripada yang lain. Kenapa ya semutnya kok ini yang paling beda? Itu biasanya salah satu ciri khas anak dengan kecerdasan naturalis yang tinggi. Mereka dekat sekali dengan alam dan mereka peka sekali untuk membedakan hal yang bagi orang lihat biasa aja, nggak ada bedanya gitu ya. Tapi mereka mampu untuk mengasah itu dengan sangat baik. Begitu. Selanjutnya, ini adalah kecerdasan dari 9 kecerdasan, ini adalah kecerdasan yang terakhir, yaitu kecerdasan eksistensial. Anak dengan kecerdasan eksistensial sangat menikmati proses berpikir dan senang mempertanyakan hal-hal yang sudah ada. Jadi kalaupun kita mengira ini adalah jawaban pamungkas, dia nggak akan bertanya lagi gitu ya. Tapi mereka selalu, kenapa kok bisa begitu? Kenapa ini begini? Kenapa harus begitu? Itu biasanya mereka punya kecerdasan eksistensial. Jadi contohnya mereka selalu ingin tahu tentang filosofi hidup. Mati itu apa sih? Hidup itu di mana? Kehidupan setelah kematian itu bagaimana sih? Gitu. Terutama tentang sesuatu yang bahkan di luar dari usianya mereka sudah ingin tahu tentang hal itu. Next. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tips, yang ini merupakan inti bahwa kenapa materi yang saya bawakan ini salah satunya adalah untuk menggali potensi, karena tips-tips ini yang akan membawa kita kepada bagaimana cara kita mendekati putra-putri kita untuk bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Satu hal, dari 9 kecerdasan itu, pada setiap anak itu semua pasti ada. Tidak mungkin sama sekali tidak ada. Hanya saja menonjol di mana itu yang kemudian pada tiap anak berbeda. Apa yang membedakan? Stimulasinya. Dan bagaimana minat mereka terhadap stimulasi yang kita berikan. Itu juga mempengaruhi sehingga pada 9 kecerdasan itu
pada tiap anak belum tentu sama ukurannya atau belum tentu sama patokannya. Jadi apakah itu benar atau salah dan seberapa patokan yang tepat, tidak ada. Tiap anak, tiap manusia itu unik. Sehingga itu mungkin bagi saya kinestetik tinggi gitu ya, intrapersonal juga tinggi, tapi pada orang lain, tapi apakah saya punya kecerdasan musik? Oh ada, saya bisa menyanyi gitu ya, saya suka menyanyi, tapi saya bukan yang ahli untuk memainkan alat musik dan tidak bisa membaca not balok, sehingga memang kecerdasan musikal saya tidak setinggi kecerdasan intrapersonal saya. Tapi pada semua anak, 9 kecerdasan itu ada pada mereka. Itu kenapa tugas dari kita adalah menstimulasi kecerdasan-kecerdasan yang mereka miliki dari mereka lahir, dan itu adalah bawaan, untuk membuat mereka lebih optimal dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, ini adalah beberapa tips yang coba saya kumpulkan. Salah satunya adalah yang pertama, mengamati kebiasaan dan kegemaran anak. Jadi, kalau ditanyakan bahwa bakat itu adalah sesuatu yang mereka bawa dari lahir dan perlu kita poles, kita perlu untuk memolesnya dengan cara bagaimana? Coba amati juga kebiasaan dan kegemaran mereka. Ini juga akan membantu kita untuk memahami minatnya mereka terhadap hal yang kita uji cobakan pada mereka. Ya. Kedua, berikan ruang eksplorasi sesuai dengan kemampuannya. Kita memberikan mereka ruang bereksplorasi itu artinya mencobakan banyak hal yang mungkin ada di lingkungan sekitar dan membiarkan mereka jangan membiarkan atau pemberian pembatasan pada mereka. Biarkanlah mereka mencoba dan jangan takut untuk menjadi gagal. Seringkali kita sebagai orang tua itu pada saat melihat anak mendapati kesulitan, itu seringkali kita mencoba untuk, nggak apa-apa deh, saya bantu dikit-dikit gitu ya. Kayak saya aja, misalnya pada saat anak ini kan online school, kebetulan anak saya keduanya masih balita. Sehingga kalau misalnya dia menulis sesuatu dan kemudian salah, sedangkan gurunya sudah mengatakan next gitu ya, itu saya ikut tegang. Dengan ketegangan itu, mungkin pada saat dia keliru, akhirnya saya mencoba untuk mengambil penghapus dan saya membantu dia menghapus. Sebetulnya itu adalah kebiasaan dari orang tua pada umumnya. Pada saat anak mengalami kesulitan, kita itu cenderung untuk tidak tega, membiarkan mereka berada dalam kesulitan. Padahal kadangkala saya juga menuliskan di sini, anak perlu dihadapkan pada situasi yang mendesak atau didesak untuk kemudian mereka secara kreatif mampu mengembangkan apa yang menjadi talenta mereka. Seperti itu. Jadi kemudian di sini yang ketiga juga saya menuliskan, anak-anak bisa diikutkan dalam berbagai perlombaan, tapi kita perlu ingat bahwa dalam perlombaan yang kita ikutkan itu harus berdasarkan ACC anak. Anak mau atau tidak. Jangan karena kemudian tipsnya dari Ratna di sini dikatakan bahwa ikut perlombaan, semua perlombaan diikutkan. Jangan, tapi kita juga harus tanyakan. Nanti ada perlombaan mewarnai, apakah kamu mau untuk ikut di dalamnya? Jika iya, maka sebaiknya dicobakan. Dan kedua, hati-hati. Apabila mereka berprestasi dan terus-menerus menjadi ranking atau mendapatkan juara, kita perlu mengapresiasi. Tetapi bukan apresiasi yang terlalu berlebihan. Mengingat ada beberapa anak yang kemudian akhirnya mereka merasa canggung pada saat terus diapresiasi. Karena mereka merasa menjadi bahan perhatian dan kemudian menjadi bahan eksplorasi dari orang tua untuk kepuasan orang tuanya. Jadi mesti hati-hati bahwa bentuk apresiasi yang kita berikan adalah murni untuk dia, bukan untuk dipamerkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga itu justru menjadi beban. Kadangkala pada saat anak kemudian melihat itu menjadi beban, mereka justru akan, ada beberapa anak yang menarik diri, kecuali anak dengan kebutuhan eksibisionis yang cukup tinggi, mereka akan nyaman karena mereka happy untuk bisa tampil. Tetapi beberapa anak yang introvert, biasanya mereka tidak cukup nyaman dengan situasi seperti itu. Ya. Kemudian berikanlah wawasan yang luas. Saya seringkali mendapati anak-anak yang kemudian tes di usia 7 tahun atau mungkin 6 tahun karena persiapan sekolah masuk SD, itu banyak sekali lemahnya di titik apa sih? Kemampuan dasar kaitan dengan informasi. Jadi hal-hal tertentu yang kayak misalnya menyusun balok,
kemudian mengerjakan puzzle, mereka sangat ahli. Kemampuan logiknya mereka tuh luar biasa, tetapi kaitan dengan informasi hal-hal umum, bagaimana tentang kehidupan, bagaimana sih caranya kamu mencuci sepatu misalnya gitu ya, mereka itu nggak punya gambaran sama sekali. Jadi saya melihat kecenderungannya anak-anak sekarang itu ahli lebih ke arah performance, bukan ke arah verbalnya, seperti itu. Ini yang dikatakan verbal dalam hal ini secara khusus yang saya amati adalah kaitan dengan kemampuan mereka terhadap informasi yang berkembang di sekitarnya, gitu. Kemudian, jadi itu kenapa saya mengatakan tipsnya adalah coba berikanlah wawasan yang luas, ceritakanlah banyak hal pada mereka tentang apa yang mungkin terjadi dalam lingkungan, termasuk apa yang kita kerjakan di rumah. Jadi kalau para mom anaknya ke dapur itu jangan senewan dulu, tapi biarkanlah mereka mengeksplorasi isi dapur, walaupun kadang kita menjadi capek, waduh dapurnya jadi berantakan nih gitu ya, tapi sebetulnya mereka belajar banyak hal. Dengan mereka belajar tentang tekstur, mereka belajar tentang bau, kemudian mereka belajar mengamati tentang apa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah menempatkan anak pada posisi yang terdesak. Ini akan mengajarkan pada mereka untuk berani mencoba dan berani gagal. Ingat sekali lagi, pada saat mereka gagal, janganlah kecewa karena kegagalan mereka, tapi tetap berikan support bahwa kita bisa menunjukkan bahwa mereka sudah sangat luar biasa berjuang, tetapi bahwa dalam kehidupan ini ada kalah, ada menang, itu adalah hal yang wajar, dan pada saat ini memang kamu belum menang, itu bukan berarti bahwa kamu jelek, tetapi banyak hal yang mesti kita pelajari lebih lanjut untuk kita menjadi lebih dari sebelumnya. Arah pembicaranya kita ke sana. Jadi jika mengkritik anak, kritiklah perilaku yang ingin kita rubah, bukan kritik anaknya. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kamu curang misalnya gitu ya, kamu nggak dengerin mama, itu kan kita kritik anaknya. Tetapi yang coba diamati sekali lagi adalah yang perlu kita kritikkan adalah perilaku mereka, bukan anaknya. Gitu ya. Kemudian membangun komunikasi yang positif. Biasakan dalam sehari minimal 15 sampai 1 jam untuk beraktivitas bersama mom, dad, dan putra-putri di rumah. Ngapain? Kalau bisa tanpa gadget. Jadi apa yang dilakukan salah satunya adalah entah itu main petak umpet bersama, main Uno bersama, atau apapun itu, tapi tambahkanlah juga kaitan dengan komunikasi. Jadi ditanyakan, hari ini apa yang buat kamu happy? Hal-hal apa saja sih hari ini yang kamu lewati? Dan kita sebagai orang tua, kita juga cerita dalam bahasan yang sederhana. Hari ini mama happy karena mama bisa bangun pagi dan masak burger kesukaan, misalnya seperti itu. Itu perlu kita ceritakan. Kemudian apa sih yang membuat mereka kecewa hari ini? Itu juga perlu kita tanyakan sebagai bentuk komunikasi yang dua arah. Jadi kita mencoba menanggapi, sekali lagi, dalam tanggapan yang kita berikan kepada mereka bukan untuk menilai jelek atau tidaknya perilaku mereka, tetapi lebih kepada untuk membuat mereka paham apa yang kemudian harus mereka lakukan kalau itu keliru. Jadi bukan mengatakan tidak fokus pada jelek tidaknya apa yang mereka lakukan, tetapi fokus pada solusi apa yang mereka perlu perbaiki untuk itu menjadi lebih baik. Ya, kemudian memberikan waktu untuk bersosialisasi. Jadi ya ini memang agak susah sekarang di kondisi pandemi, mengingat kita terbatas untuk bisa bertemu dengan mereka, teman-teman sebaya mereka, walaupun mungkin ada beberapa sekolah yang sudah membuka sekolahnya, tapi kayak di sekolah anak saya sendiri kebetulan masih yang satu guru satu murid, jadi memang kebutuhan bersosialisasi untuk anak di seusia terutama balita gitu itu masih sangat susah dalam kondisi ini. Tetapi kalau memungkinkan, kalau ada saudara dekat yang kemudian hadir bersama, biarkanlah anak-anak untuk dekat dengan mereka dan cobalah amati saja tanpa perlu mengintervensi. Biasanya pada saat mereka ketemu dengan saudara atau anak-anak seusianya, mereka akan cenderung untuk bisa show off apa yang mereka mampu. Karena itu bentuk dari aktualisasi diri mereka. Dari sana kita bisa melihat hal-hal apa saja sih yang kira-kira menjadi minat mereka.
hal-hal apa saja sih yang kemudian itu memang kemampuan mereka yang perlu untuk kita kembangkan dan kita beri ruang untuk mereka eksplorasi lebih seperti itu. Kemudian sediakan alternatif. Jadi kalau misalnya mereka tidak suka dengan belajar di tempat sempoa misalnya, ada alternatif belajar matematis dengan cara lain, misalnya dengan metode X, Y, dan Z. Saya nggak hafal nih apa saja, ada Kumon, ada apapun itu bentuknya. Itu perlu untuk diberikan alternatif. Jadi jangan hanya sekedar kalau kita sudah mencobakan satu, kemudian kita merasa, ih kayaknya anaknya nggak suka nih sama matematika. Kita cobakan les tertentu dan dia memang unhappy, terus kemudian kita berhenti begitu saja. Kadangkala bisa jadi kita mesti cek, apakah iya guru yang mengajarkan yang kemudian kurang cocok pendekatannya dengan anak, atau jangan-jangan memang anak ini tidak suka dengan metode belajar seperti itu, sehingga kita perlu mencari pendekatan belajar yang lain, seperti itu. Jadi tips-tips ini salah satunya nantinya ini akan membuat anak-anak untuk belajar mengenali apa yang menjadi minat mereka. Pada umumnya bakat itu pun pada setiap dari kita bawaannya itu berbeda-beda. Itu kenapa kalau mungkin para mom dan dad di sini pernah melakukan tes IQ, ada beberapa yang mungkin terbaca, ada yang namanya original IQ dan ada yang namanya full IQ. Original IQ itu adalah IQ bawaan yang dibawa sejak dia lahir. Dan itu merupakan potensi yang perlu untuk dikembangkan. Sedangkan full IQ adalah IQ yang memang dia pakai saat ini atau IQ yang dimanfaatkan. Sehingga biasanya jika ada jenjang yang begitu lebar antara original IQ dengan full IQ, itu adalah tugas kita untuk mengeksplor lebih banyak hal kaitannya dengan bakat mereka dan minat mereka untuk kemudian bisa optimalisasi kemampuan mereka. Nah, ini beberapa hal yang juga mirip dengan yang sebelumnya saya terangkan, tetapi ini biasanya mulai bisa diberikan kepada anak usia 7 tahun ke atas. Mereka bisa mulai bertanya, minta mereka mencermati apa sih ya kelebihan diri mereka. Mereka ini mohon maaf, jangan dipikirkan bahwa itu konsep yang sangat dalam ya, artinya bahwa mereka belajar untuk mengatakan, oh ya kelebihanku adalah aku suka menyanyi, itu juga termasuk mereka mulai eksplor diri mereka sendiri. Belajar untuk memahami bahwa mereka punya kelebihan yang itu bisa jadikan pengembangan diri mereka, gitu ya. Kemudian keterampilan apa yang mereka miliki, kemampuan apa sih yang kemudian menonjol dan nampak pada diri mereka. Kemudian fokuskanlah mereka pada apa yang menjadi kelebihannya, sehingga itu mampu untuk menjadi minatnya mereka berdasarkan bakat yang sudah mereka punya, kemudian support mereka untuk mengembangkan konsep diri yang positif, karena perlu diingat, belajar untuk memahami diri sendiri itu penting, menghargai apa yang kita miliki itu penting, supaya mereka belajar bahwa diri mereka itu juga berharga. Sehingga pada saat dewasa tidak cenderung kalau ada bully atau mungkin perkataan tidak enak dari orang lain itu tidak mudah merasa down, seperti itu. Kemudian perkaya wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang dengan mencobakan segala sesuatunya kepada mereka. Pada saat mencoba, mesti diingat para mom and dad. Kadang-kadang seringkali kita sudah bilang, kita udah bayar loh di awal itu mahal gitu ya, eman kalau nggak dilanjut. Ini yang kemudian harus kita hindari. Karena mencobakan untuk tahu bakat minat anak itu, kita mesti belajar untuk merelakan. Kalaupun mengikutkan di tengah jalan, sebulan, 2 bulan mereka nggak nyaman, kita mesti segera mengakhiri. Karena jika tidak, itu akan berdampak pada mereka menjadi stres dan justru mereka akan malas untuk mencoba hal yang lainnya lagi. Begitu. Kemudian usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat belajar dengan menekuni bidang keunggulan dalam diri serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Silakan bisa di next. Jadi perlu diingat bahwa bakat tanpa disertai dengan minat ini tidak akan membuat mereka berkembang secara optimal. Jadi pentingnya bahwa mereka punya bakat pun apabila mereka tidak meminati itu, maka kita tidak bisa memaksakan.
Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa mom and dad yang pernah nih diketahui nih dari tes sidik jari gitu ya, katanya bakatnya itu di X, Y, dan Z, tapi saya coba arahkan ke sana anaknya kok nggak minat. Nah, ini biasanya memang itu tidak akan membuat mereka menjadi terlihat unggul di area itu karena bukan minatnya. Jadi mesti hati-hati, jangan jadikan alat tes atau tes yang Anda miliki dan Anda dapatkan saat mereka itu masih kecil, dijadikan patokan seumur hidup yang seolah-olah ini adalah bayangan masa depan mereka. Itu tidak boleh seperti itu ya, karena sekali lagi bakat itu juga berkembang berdasarkan lingkungan dan perlu diingat bakat ini pula yang kemudian nanti kaitannya dengan minat yang membentuk sebuah kepribadian. Kepribadian itu tidak ada yang menetap karena umumnya kita walaupun sudah melakukan tes hari ini, apalagi kepribadian itu hanya bisa dinilai 6 bulan ke depan. Kecuali pada orang dengan gangguan jiwa, gitu ya, memang ada indikasi ke arah gangguan jiwa, itu bisa kurang dari 6 bulan kepribadian itu sudah tidak bisa dipakai datanya, gitu ya, bisa berubah dengan begitu cepat. Tapi pada kondisi normal seperti kita, biasanya itu hanya bertahan 6 bulan. Itu kenapa pada seleksi karyawan pun, biasanya kita akan memakai itu maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun, biasanya kalau sebuah perusahaan akan ambil kembali karyawan yang sama, mereka akan meminta untuk tes ulang. Salah satunya karena untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah ada, atau apakah ada hal yang menurun yang itu perlu dijadikan pertimbangan untuk tindak lanjutnya, gitu. Atau untuk pengembangan. Artinya ada hal yang ternyata dia itu bagus di pekerjaan, tetapi dia tidak pandai memanajemen emosinya, maka kita perlu untuk kelas anger management bagi dia, misalnya begitu. Jadi sebaliknya, minat yang berlebih tanpa disertai bakat, ini juga bukan berarti gagal, tetapi kita atau anak biasanya butuh 2 kali lipat energi untuk mencapai itu. Umumnya lebih baik yang kedua daripada yang pertama. Karena yang pertama sekalipun dia berbakat, kalau dia tidak berminat, itu lebih sulit untuk kita push. Tapi anak yang memiliki minat di area tertentu, walaupun bakatnya mungkin kurang di sana, kita bisa mengencourage mereka, memberikan semangat mereka, memberikan mereka dorongan untuk kemudian bisa berkembang dengan lebih baik. Begitu. Nah, ini saya memberikan beberapa kalimat terakhir. Ketahuilah bahwa dengan mengenali bakat mereka, maka anak belajar merencanakan masa depannya. Itulah kenapa penting bagi kita untuk menstimulasi bakat mereka sejak dini dan kemudian mencobakan berbagai minat yang ada di lingkungan sekitar mereka dan biarkanlah mereka mengeksplor berdasarkan bakat mereka untuk menjadi pribadi yang lebih optimal. Dan bagaimana dukungan kita terhadap bakat dan minat anak, ini ada di next. Silakan. Baik, perlakukanlah mereka dengan tulus dan ikhlas dan penuh dengan kasih sayang. Maka semua itu akan diserap oleh anak secara kuat dan dalam jiwa mereka. Terutama kenapa untuk para mom and dad perlu diingat. Seorang ayah yang mampu membahagiakan ibunya di mata anak itu mereka akan belajar satu hal. Bahwa ternyata dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi akan selalu ada jalan keluar atau happy ending di setiap masalah yang dihadapi karena mereka melihat bagaimana sosok ayah yang cukup kuat dalam kehidupan rumahnya yang mampu untuk bisa membahagiakan seluruh isi rumah. Seperti itu. Kemudian sentuhan rasa kasih sayang dengan penuh kemesraan akan memberikan pengaruh yang positif pada jiwa anak. Jadi jangan malu untuk memeluk. Jangan kemudian merasa bahwa kalau sering memeluk mereka, mereka nanti jadi manja. Jangan-jangan nanti mereka akan jadi tidak mau untuk berjuang. Itu keliru, gitu ya. Saya banyak sekali menemui klien dengan anak usia mulai 13 tahun, mereka masuk ke usia remaja awal, itu para ayah sudah mulai enggan untuk memeluk mereka karena merasa kan sudah mulai besar, sungkan kayak gitu ya. Itu sebaiknya cara berpikir itu sedikit banyak digeser karena sebetulnya pelukan, kehangatan dan kasih sayang
dari orang tua itu sangat diperlukan oleh anak untuk mereka memiliki jiwa yang lebih kuat, gitu ya. Anak akan merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam jiwanya, sehingga dalam perkembangannya anak dapat membangun potensinya dengan optimal. Itulah yang saya bisa bahas dari bagaimana cara kita mengembangkan anak-anak kita untuk memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang lebih optimal. Baik, saya kembalikan pada host. Ya, terima kasih banyak Bu Ratna. Luar biasa sekali informasi yang disampaikan tadi untuk Moms and Dads, pastinya sangat berguna sekali. Nah, Bu Ratna, saya juga ingin bertanya sedikit sih, sebetulnya mengenai perkembangan psikologi untuk anak ya. Seberapa besar kebutuhan anak ini atas kehadiran orang tuanya? Artinya begini, masa-masa seperti ini kan banyak sekali orang tua yang mungkin dua-duanya harus banyak struggle untuk berjuang di luar sana mencari nafkah. Ada yang harus sampai malam, ada yang mungkin harus terpisah dengan orang tuanya gitu kan. Sementara untuk anak-anak yang di usia katakanlah 0 sampai dengan usia 5 tahun misalkan seperti itu. Pengaruh seperti apa sih Bu Ratna kira-kira ketika di usia-usia atau golden age ya, di 1000 hari pertama misalkan gitu, dengan adanya ketimpangan dari kehadiran orang tua, itu akan berpengaruh nggak sih dalam perkembangan anak nantinya, Bu? Ya, kalau mau mengatakan berpengaruh atau tidak, pastinya berpengaruh. Tetapi kadangkala kita tidak bisa menutup kondisi di mana pada saat kita itu berada di generasi yang kita tuh harus bekerja, tetapi di sisi lain ada tanggung jawab bahwa anak-anak perlu dekat dan dibesarkan oleh kita juga. Iya. Tetapi ada beberapa orang tua yang juga tidak tinggal serumah, atau bahkan di kondisi pandemi ini banyak anak yang kehilangan orang tuanya Betul. karena mengalami COVID dan lain sebagainya seperti itu ya. Tetapi prinsipnya sebetulnya adalah masalah kualitas. Kita tidak mengatakan bahwa harus seharian bersama orang tua, karena percuma saja seharian bersama mereka, tetapi mom and dad fokus pada gadgetnya, gitu ya. Karena itu memang iya kita hadir secara fisik untuk mereka, tetapi tidak secara psikologis untuk mereka. Saya lebih memilih bahwa kualitas hubungan itu penting. Bagaimana kita tetap bisa menjalin komunikasi walaupun berada dalam kondisi yang jauh dari mereka. Begitu. Kedua, kalaupun terpaksa karena orang tua mungkin meninggal atau bercerai, terpaksa sebaiknya ada sosok pengganti. Artinya bukan orang tuanya harus segera menikah, tetapi minimal misalnya ada dari kakek atau neneknya yang bisa menggantikan sosok itu. Jadi apabila ada anak yang kemudian orang tuanya bekerja, lebih baik ada sosok pengganti. Apalagi kalau yang tidak tiap hari orang tuanya hadir untuk mereka ya, artinya mesti dititipkan ke nenek kakeknya. Nggak apa, kita tetap butuh sosok kakek dan nenek sebagai pengganti dari ayah dan ibu, selama dalam tanda kutip kita juga dealing dengan orang tua kita terkait dengan pola pengasuhan, supaya mereka tidak bingung. Saat ketemu neneknya ini, saat ketemu ibunya ini gitu ya. Jadi kita perlu melakukan dealing dengan mereka untuk supaya standar cara mendidiknya. Gitu. Oke, berarti sebetulnya menitipkan kepada kakek neneknya sendiri pun tuh nggak ada masalah, ataupun dengan om tante misalkan begitu ya, asalkan sudah ada dulu nih pakemnya nih dari orang tua. Oke, untuk anakku begini ya gitu kan. Jadi ada guidance ya dibeginikan. Ya, jadi supaya dia nggak bingung nih ya ketika sama om tante atau kakek neneknya begini, balik ke orang tuanya, loh beda lagi. Ini juga bisa mempengaruhi dari sisi perkembangan dari anak sendiri ya, Bu ya? Mereka biasanya akan kebingungan peran. Kemudian mereka, karena anak mulai dari usia 5 tahun pun mereka sudah mulai cerdas untuk melihat celah gitu ya. Jadi kalau itu berbeda, mereka akan melihat itu sebagai celah yang mereka bisa ambil alih itu semua untuk hal-hal yang mereka mau. Gitu. Oke, iya. Betul. Itu juga bisa berpengaruh ke potensi ini ya, minat bakatnya mereka juga nantinya, Bu ya. Ada kebingungan di minat bakatnya mereka akhirnya ya. Iya. Oke, baik. Oke, Bu Ratna, ini juga sudah ada yang bertanya nih dari kolom chat ya. Kita tampilkan untuk yang sudah bertanya terlebih dahulu. Dari Samuel Hartanto. Izin bertanya, bagaimana cara untuk meyakinkan kita sebagai orang tua jika bagaimana jika kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki berbeda dengan yang kita harapkan? Oke, pada usia tertentu kita bisa
apa yang tadi saya tampilkan itu lebih kepada anak usia dini. Saya memang lebih menyarankan kalau anak bisa dilakukan juga dengan tes atau psikotes yang lebih sering terdengar oleh awam gitu ya, dinamakan psikotes. Sebetulnya tes bakat minat itu bisa diberikan pada anak, itu kemudian bisa meyakinkan kita apakah iya bahwa apa yang kita mau itu berbeda dengan anak, itu memang sungguh itu yang menjadi bakat dan minatnya mereka, atau jangan-jangan mereka hanya karena ikut-ikutan dengan temannya saja begitu. Itu bisa kita cari tahu, salah satunya untuk meyakinkan kita dengan melakukan tes bakat minat. Oke, baik. Baik, kita akan coba masuk ke pertanyaan yang kedua. Boleh kita bacakan yang kedua? Dari Rizky Pratomo, saat anak sudah diarahkan tetapi justru tidak berbakat, apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih? Serta bagaimana cara yang harus ditempuh oleh orang tua dalam mendeteksi kecerdasan serta bakat anak sejak dini, Bu Ratna? Ya, kalau yang dikatakan dengan kecerdasan, mungkin kita akan berbicara secara awam, kita akan bilang itu adalah IQ, begitu ya. Maka saya menyarankan kalau usianya sudah 7 tahun, silakan mau dilakukan tes IQ. Tapi sebelum usia itu, jika tidak ada kebutuhan khusus, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Karena tes IQ itu sebetulnya kan menguras energi. Sehingga kasihan anaknya kalau harus dalam sekian jam menjawab pertanyaan, dikondisikan dalam situasi tertentu. Kecuali anak ini ada kebutuhan kaitan dengan misalnya ada mereka sulit untuk berkonsentrasi, atau mungkin sulit belajar hal tertentu, atau ada tuntutan dari sekolah karena mereka mesti masuk sekolah, itu memang kita bisa melakukan tes lebih dini seperti itu. Tetapi kalau kaitannya tadi bahwa kita kalau sudah mengarahkan tetapi memang itu bukan bakatnya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita coba eksplor untuk area lain. Dia tidak berbakat di area itu bukan berarti dia tidak punya bakat atau dia tidak mampu berkembang di area lain. Coba eksplor untuk mencobakan berbagai kegiatan lain, dan kita bisa mengamati mana yang kemudian membuat mereka nyaman atau mereka minati. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya, rekan-rekan? Ada? Oke, dari Sylvie. Untuk anak berumur 4 tahun, dia tidak kenal orang di lingkungannya, maka dia jadi takut dan menangis, sehingga tidak mau mengeksplor kemampuannya. Kira-kira bagaimana caranya agar si anak ini mau dan nyaman di lingkungan barunya, sehingga dia bisa mengeksplor kemampuannya, Bu? Iya, anak usia balita itu umumnya memang orang yang paling membuat nyaman bagi anak usia balita itu adalah orang tuanya. Sehingga kalau ketemu orang baru, mereka kaget dan menjadi tidak nyaman, itu adalah hal yang wajar. Tetapi perlu bagi kita kemudian tidak berhenti begitu saja, tetapi didekatkan pelan-pelan. Dicobakan 5 menit, nggak apa-apa, habis itu kita bawa pulang lagi. Besoknya didatangkan lagi hal yang sama gitu ya. Lama-lama biasanya mereka akan belajar untuk adaptasi. Perlu diingat, anak itu mengalami kondisi adaptasi itu dengan sangat cepat. Jadi kita orang tua jangan takut dengan kondisi itu. Hanya perlu untuk dicobakan terus saja. Asalkan kita tidak mendoktrin. Loh, kamu penakut gitu ya. Kamu kok tidak berani, seperti itu saja nggak bisa. Itu tidak boleh kita katakan. Karena umumnya setiap anak punya polanya sendiri. Ada yang ibaratnya mesin itu diesel, butuh pemanasan ekstra untuk dia lebih lancar gitu ya. Ada yang langsung panas gitu ya, gampang untuk bisa mengeksplorasi segala sesuatu. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang janggal, karena proses setiap anak memang berbeda. Oke, ya ini tinggal bagaimana orang tuanya untuk mengajarkan atau membiasakan seperti yang tadi Bu Ratna bilang ya. Coba dikenalkan 5 menit dulu, nanti kalau sudah mulai rewel, ditarik lagi, nanti berikutnya dicoba lagi gitu ya. Jadi dibiasakan gitu ya Bu ya. Oke, Bu Ratna, saya juga tertarik untuk bertanya ini mengenai, ini mungkin untuk kepada moms and dads-nya ya, lebih kepada orang tuanya. Banyak sekali di luar sana saat ini, mungkin mereka yang sudah memiliki anak usia-usia sekolah ini ya. Ini kita berbicara mengenai nilai akademis nih. Beberapa parents mungkin sudah berpikiran, it's okay, it's not about academical. Nggak selalu masalah nilai-nilai yang bagus, tapi ada sisi lain yang bisa digali. Tapi juga tidak menutup, banyak juga yang masih berpatokan bahwa anak ini cerdas ketika dia mendapatkan nilai 9 ataupun harus 10 gitu.
bagaimana caranya ini untuk bisa merubah ya mindset bagi para moms and dads-nya sendiri bahwa target bagi seorang anak ini nggak cuma sekedar nilai. Gimana nih, Bu? Ya, memang nilai itu adalah bagian dari evaluasi yang bisa gampang sekali untuk kita lihat. Pada saat nilai itu minimal rata-rata gitu kan, itu tanda bahwa dia memahami. Tetapi kita perlu cross check juga. Pada saat dia melakukan tes atau ujian akhir itu, kondisinya dia seperti apa? Apakah iya bahwa ada hal-hal yang mungkin menyertai, misalnya habis putus pacar nih, atau kemudian dia sedang ingin mainan tertentu atau mainannya hilang, itu biasanya mempengaruhi mereka. Atau misalnya biasanya ujiannya itu dengan offline sehingga tidak perlu keahlian kaitan dengan media sosial seperti itu. Atau sekarang harus upload di Google Classroom dan lain sebagainya. Kita perlu cek apa saja sih yang mengakibatkan nilai itu menjadi tidak baik gitu ya, atau mungkin kurang. Karena semata-mata semua anak itu sebetulnya adalah cerdas. Apakah iya bahwa itu bukan minatnya terhadap sekolah, atau memang bahwa ada permasalahan yang menyertai yang membuat dia tidak mampu menunjukkan prestasinya secara optimal. Lebih ke arah itu. Jadi untuk menyadarkan orang tua, kita sebagai orang tua perlu untuk cari tahu dulu sebelum kita mengkritik mereka. Pada saat itu hal apa yang merekat pada anak kita. Itu kenapa yang tadi saya katakan bahwa sehari 15 sampai 1 jam dibiasakan untuk berkomunikasi dengan mereka agar kita tahu perkembangan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Oke, baik. Dan ketika kita berbicara mengenai pendekatan orang tua ke anak ya, Bu Ratna, afirmasi-afirmasi positif seperti apa sih Bu yang mungkin baiknya nih ya, moms and dads mulai berikan kepada anak-anaknya, dan di usia berapa sih kira-kira kita bisa mulai memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada anak-anak kita ini, Bu Ratna? Sejak dalam kandungan tepatnya, afirmasi positif itu boleh diberikan. Apalagi dalam trimester kedua, kalau mungkin banyak yang tahu dari para dokter objinnya gitu ya, anak sudah mulai mendengar apa saja yang kita bahas di luar sini gitu ya, walaupun dia masih dalam perut kita. Tetapi dari situ biasanya kita akan memulai untuk memberikan afirmasi positif kepada mereka. Satu hal yang perlu diingat, hindari kata tidak, karena pemikiran kita atau memori kita itu memang menghindari kata tidak, sehingga kalau dikatakan jangan nakal, itu tidaknya itu hilang dalam pikiran mereka. Jadi kita akan usahakan untuk memakai kalimat yang positif, lebih ke arah itu dalam memberikan afirmasi positif. Oke. Jadi mungkin contohnya seperti misalkan nih anak-anak suka lempar-lempar gitu ya, Bu Ratna. Kemudian kita nggak boleh bilang tidak boleh lempar-lempar, tapi mungkin lebih diarahkan yang positif. Kalau misalkan lempar-lempar, nanti barangnya jatuh, bisa menyakiti. Jadi mungkin lebih panjang jatuhnya begitu ya, Bu ya? Itu keterangannya, tapi kita bisa mengatakan dengan cara coba taruh di sini dengan perlahan. Diajarkan gitu ya untuk melakukan sesuatu yang secara bentuknya positif. Konkret, karena kayak kita pun, kita mengatakan gadget itu tidak baik untuk anak, tetapi kita seringkali hanya menyita handphonenya dan kemudian kita lupa untuk memberikan aktivitas pengganti. Akhirnya anak buat masalah gitu. Tapi kalau ada aktivitas pengganti, itu mereka tidak ada alasan untuk mengatakan boring gitu. Iya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang masuk secara live chat kah, teman-teman? Ada? Baik, kita bacakan kembali. Dari Hasan Basri, apakah konsep multitalent berlaku pada setiap anak? Dan bagaimana Bu Ratna memandang hal tersebut? Iya, betul bahwa setiap anak itu memiliki banyak sekali talenta dalam kehidupan mereka. Tapi sekali lagi, semua itu tetap bisa berkembang atau tidak berdasarkan bagaimana stimulasi kita terhadap mereka. Selama itu distimulasi dengan baik, mereka punya lingkungan yang kondusif untuk membuat mereka berkembang, biasanya kita akan menjadi lebih ahli di banyak bidang, begitu. Oke. Baik. Berikutnya ada lagi yang masuk, teman-teman? Belum ada? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari audiens yang sudah mendaftarkan secara online nih, Bu Ratna. Ini saya bacakan dari Dea Abigail.
dari Surabaya. Tadi kan sudah dibahas mengenai tes sidik jari ya, Bu Ratna. Kira-kira apakah itu disarankan bagi orang tua untuk mengetahui potensi sejak ini, dan bila ya, itu kira-kira baiknya mulai kapan, dan validasinya seperti apa nih Bu dari tes sidik jari tadi untuk mengetahui potensi anak? Iya, baik. Jujur, saya sendiri tidak banyak belajar kaitan dengan tes Mhm, sidik jari. mhm, Karena secara psikologis kita belum bisa melihat adanya mhm, penelitian yang mendukung kaitan dengan tes sidik jari ini sendiri. mhm, Tes mhm, sidik jari itu sama persis dengan caranya psikologi mengembangkan berbagai ilmu yang memang belum ada penelitian lanjutan yang mhm, menilai itu. Seperti bagaimana psikologi angka, mhm, psikologi tarot, itu mhm, mirip dengan konsep tes sidik jari itu sendiri. mhm, Bahwa sebetulnya kalau mau dikatakan secara umum, ada beberapa apa ya, lembaga yang ya, mengatakan dan mengklaim bahwa itu mampu untuk bisa menilai potensi anak. mhm, Saya harus bisa katakan silahkan mau dipakai, mhm, tetapi jangan jadikan itu sebagai buku besar yang seolah-olah ini adalah kamus ya, untuk oke, kehidupan anak itu, gitu ya. ya, Tetapi sekali lagi, itu yang akan terlihat hanya kaitan dengan bakatnya, bukan minatnya. mhm, Apa yang dibawa dia dari lahir mungkin bisa terlihat, mhm, tetapi perlu diingat oleh para mom and dad, mhm, saat Anda menilai kondisi itu adalah bawaan yang dia bawa dari lahir. mhm, Tapi bagaimana kita kemudian lingkungan kita menstimulasi bakat itu untuk berkembang atau tidak, mhm, itu juga tergantung pada bagaimana kita memberikan lingkungan yang kondusif buat mereka. oke, Jadi sekali lagi tidak bisa dijadikan kamus besar, ya, sehingga kita menjadi punya patokan, oke, kayaknya dia ahli nih di bidang mhm, musik, mhm, dia mhm, ahli di bidang kinestetik, perlu dileskan renang nih. ya, Ternyata saat les renang terus jadi nggak nyaman, kita marah-marah, kamu tuh harus bisa les renang, kamu mhm, tuh ahli di kinestetik. Itu tidak boleh seperti itu, karena sekali lagi kita perlu melihat bagaimana lingkungannya berkembang, mhm, bagaimana tempat dia hidup, bagaimana kita menstimulasi dia, mhm, dan mhm, seberapa dia berminat tentang hal itu. oke, Apakah boleh dilakukan? Silahkan kalau mau dilakukan. mhm, Mulai dari usia berapa? Setahu saya sejak lahir pun tes sidik jari bisa sudah bisa ya, dilakukan. mhm, Tetapi jujur, bagi kami para psikolog, ada beberapa psikolog yang melakukan pendekatan itu. Saya sendiri tidak memakai itu. Saya lebih suka dengan alat tes yang ada mhm, mhm. karena lebih dinamis gitu. Oke, baik. Dan juga ini ada pertanyaan nih dokter, maaf Bu Ratna, mengenai anak-anak yang memiliki potensi atau bakat. Katakanlah begini, ini juga masalah yang saya rasa cukup banyak dihadapi oleh moms and dads atau orang tua ya. Ketika melihat anaknya, misalkan nih anaknya laki-laki, dia punya ketertarikan atau punya minat dengan dunia masak-memasak, katakanlah dari usia kecil dia suka sekali dengan alat masak, dan dia lebih suka untuk bergabung dengan ibunya di dapur untuk masak-masak. Sementara sang ayah mungkin secara bertentangannya bilang, wah anak laki harusnya mainnya ke mekanik misalkan begitu. Pun juga sama ketika ada anak wanita, anak perempuan di usia-usia kecil, dia lebih suka untuk ngelihat papanya utik-utik mobil misalkan begitu. Nggak terlalu tertarik dengan kehidupan atau dunia-dunia yang lebih feminin. Ini bisa dibilang itu mungkin apa ya, ketertarikan. Saya nggak tahu ini apakah ini minat atau bakat, tapi ketertarikan. Nah dari situ bagaimana kira-kira Bu Ratna untuk bisa apa ya, menselaraskan nih lebih kepada orang tuanya bahwa jangan apa ya, tadi dibilangkan kita nggak boleh bilang tidak sama anak, artinya kita coba arahkan. Tapi dengan melihat situasi seperti ini, kasus-kasus seperti ini, pernah nggak Bu Ratna menemui klien yang mungkin sedang ada masalah yang sama ketika anaknya yang laki lebih suka tertarik dengan dunia yang mungkin lebih banyak di ibunya, yang anaknya yang perempuan lebih tertarik dengan dunia yang ada di ayahnya. Itu bagaimana Bu Ratna? Ini Iya, sering terjadi nih. sebetulnya itu bukan suatu masalah ya, karena Hmm, mohon maaf kayak saya sendiri pribadi hmm. nampak seperti perempuan, tapi kalau suruh ganti keran ledeng saya bisa loh kayak Jagoan. gitu loh. Jadi karena apa? Karena saya ngamatin bapak saya tuh suka banget memperbaiki rumah sendiri gitu ya. Mhm, Jadi kalau mhm, bapak saya tuh sedang memperbaiki sesuatu, saya tuh selalu punya tugas untuk pegang senter. mhm. Dan otomatis kan saya observasi nih, mau apa Iya. ya yang dilakukan? Oh, ganti keran putus tuh gitu caranya. Jadi saya Ah, pun belajar akhirnya. ah. Dan saya tidak ahli memasak. Karena Mhm, ibu saya juga jarang memasak. Ibu saya mhm, pekerja yang jarang sekali memasak. mhm, Tetapi bukan berarti tidak bisa saya melakukan itu, gitu mhm, ya. mhm, Artinya bahwa sebetulnya kalau saya mendengarkan pertanyaan ini,
saya lebih cenderung untuk berpikir jangan-jangan para mom and dad takut kalau anaknya menjadi homoseksual atau lesbian karena peran gendernya yang tertukar dengan melihat permainan mereka. Iya, iya. Sebetulnya tidak demikian, karena sebetulnya begini, peran gender itu berbeda dengan polanya mereka dengan jenis mainan yang mereka mainkan. Itu tidak berkorelasi langsung, walaupun ada anak yang kemudian dari kecil mereka suka otomotif dan lain sebagainya, anak laki-laki, terus besarnya dia homoseksual, itu pun ada. Karena itu lebih ke arah kaitannya dengan peran gender. Dalam psikologi, kita memang tidak lagi menganggap bahwa homoseksual dan lesbian itu sebagai sebuah penyimpangan, tetapi lebih kepada variasi seksual. Sehingga kalau mau mengatakan apakah homoseksual dan lesbian itu bisa diobati, jawabannya adalah tidak bisa. Dan itu terbentuk karena apa? Karena peran gender. Peran gender itu apa sih? Bagaimana dia melihat figur seorang ayah dalam kehidupannya yang mereka akan jadikan contoh, dan bagaimana mereka melihat figur seorang ibu dalam kehidupannya. Itulah peran gender. Jadi tidak ada kaitannya kalau seorang anak laki-laki dia tidak boleh main boneka, dan anak perempuan itu harus mainnya di dapur, tidak boleh berada bersama dengan ayahnya, misalnya mencuci mobil ataupun memvariasi mobil. Tidak ada hubungannya. Itu kaitannya hanya dengan kaitan dengan peran gender, seperti itu. Oke, jadi hal-hal seperti ini mungkin betul tadi bilang banyak mungkin ada orang-orang tua yang mungkin ada aware ketakutan gitu ya, apalagi kita berbicara mengenai era keterbukaan informasi yang sangat luas dan lapang gitu kan, apalagi untuk mereka-mereka sudah punya anak-anak mulai remaja nih, ini pasti kan ada kekhawatiran di situ. Jadi sebetulnya untuk yang mereka masih miliki anak-anak yang kecil, yang masih belum remaja katakanlah, ketika dia tertarik dengan A, B, C, D, E mungkin yang dirasa kok lebih banyak suka ke ibunya atau ke bapaknya, it's okay. Artinya mereka sedang belajar untuk menggali gitu ya, Bu Ratna ya. Betul, dan di situ kemudian peran dari kita sebagai orang tua itu yang kemudian yang tadi saya katakan bahwa harus kuat untuk menjadi figur contoh laki-laki dewasa, perempuan dewasa itu seperti apa. Itu tadi kenapa juga yang saya katakan, kalau memang kita bekerja dan tidak bisa ketemu, minimal ada tokoh pengganti untuk bisa menguatkan peran gender dalam kehidupan mereka. Oke, baik. Dan untuk yang terakhir, Bu Ratna mungkin ya, pertanyaan terakhir ini mengenai potensi-potensi pada anak sendiri. Ketika seorang anak ataupun orang tuanya lah sudah melihat ada potensi dari anaknya sendiri ini di bidang A atau bidang B atau bidang C gitu ya, bagaimana orang tua ini harus segera mensikapinya? Apakah dengan langsung dikursuskan ataukah memberikan mereka kesempatan untuk melihat dari segi-segi yang lain atau aspek-aspek yang lain, atau bagaimana kira-kira Bu Ratna? Ketika dirasa nih orang tua ngelihat, oh anakku potensinya main biola nih, berarti harus biola terus, musik terus. Ataukah kita berikan mereka kesempatan untuk mereka bereksplor lagi, Bu Ratna? Iya, saat kita mengetahui bahwa mereka tertarik pada bidang tertentu, akan sangat lebih baik kalau kemudian kita mampu untuk bisa memberikan mereka kesempatan juga mengeksplor hal lain dulu sebelum mereka sampai kepada tahapan kita yakini hanya pada satu bidang saja. Karena seperti tadi saya ungkapkan bahwa semua dari kita sebetulnya punya kemampuan itu, hanya berkembang di area mana, itu berdasarkan pada minat mereka. Kalaupun mereka meminati satu bidang, mau dileskan silahkan, tetapi kita perlu tawarkan, apakah itu memang sungguh yang kamu sukai? Jika iya, kita boleh mengeksplornya lebih dan memberikan kesempatan lebih, tetapi ada anak yang mereka lebih suka belajar dengan otodidak. Jadi itu pun kita mesti berkomunikasi dengan mereka sejauh mana itu nyaman untuk mereka, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ratna untuk sharingnya malam hari ini, luar biasa sekali. Semoga ini bisa memberikan insight-insight bagi para moms and dads yang sedang berjibaku untuk melihat potensi, minat, dan juga bakat dari buah hati tercinta tentunya. Kira-kira untuk nanti kalau ada moms and dads yang mau bertanya lebih lanjut ke Ibu Ratna ini, bisa menghubungi kemana Bu Ratna? Iya, bisa DM di Instagram saya, Ratnasari Psikolog, atau masuk aja ke website saya di www.ratnasaripsikolog.com. Oke, baik. Nanti bisa langsung kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut, bisa
cek di Instagram ataupun di websitenya Ibu Ratna langsung ya. Ya,